Hari ini kita akan belajar tentang IRD, ya, entitas relasi diagram. Ini adalah salah satu tuh untuk merancang database. Ya, kita nanti akan belajar tentang perancang database. Ini elemennya entitas relasi, ya. Nanti ada atribut di masing-masing entitas atau relasi. Nanti kita belajar juga tentang entitas itu, tentang yang kuat, strong, atau yang lemah. Kemudian kita belajar relasinya. Ini derajat relasinya. Nanti kita juga belajar atribut. Akhirnya nanti ada tugas ya buat latihan UTS. Nih diagram IR sederhananya cuma seperti ini. Ini entitas, ini relasi. Entitas relasi diagram. Nah, ini hubungannya. Nanti di sini ada derajat relasinya. 1 ke banyak atau banyak ke 1 semacam itu ya. Ini sebagai contoh aja. Mahasiswa diajar dosen. Ini merupakan kata benda atau objek ya atau sebuah entitas. Ini relasi biasanya merupakan kata kerja. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang notasinya. Yang kita pakai adalah ini ya, entitas relasi ini ya. Kemudian atributnya yang utama adalah atribut kunci yang ada primary key-nya, ada garis seperti ini. Kemudian atribut biasa dan ini macam-macam atribut yang lainnya. Tapi yang utama 3 ini ya. Kita belajar sekarang pertama tentang relasi. Relasi ada bagi 3. Tapi yang nanti sering kita pakai adalah ini ya, biner atau banyak ya. Ini contoh biner. 2 entitas. Biner itu 2 ya. Jadi contoh entitas pria dan wanita. Hubungannya apa? Menikah. 1 ke 1. 1 pria menikah 1 wanita. Fakultas dan jurusan. Hubungannya fakultas mengatur jurusan atau jurusan diatur fakultas. 1 fakultas terdiri dari banyak jurusan. Kemudian contoh yang lain adalah ruang kuliah dan mahasiswa atau kelas nih, misalkan kelas dan mahasiswa. Ya, mahasiswa menempati kelas atau kelas ditempati oleh mahasiswa. 1 kelas ditempati oleh berapa mahasiswa? Banyak. 1 mahasiswa menempati kelas, ya kadang pindah-pindah, ya banyak anggapannya. Ini yang namanya derajat relasi. Kemudian relasi tunggal, 1 entitas dan relasi, ya karyawan menikah dengan karyawan. Contohnya gini lah, karyawan berteman dengan karyawan, karyawan berteman dengan karyawan. Nah, karena ini sama, entitasnya ini nggak ada. Ini akan muter seperti ini ya, makanya seperti ini ya. Hubungannya apa? 1 karyawan berteman dengan banyak karyawan. 1 karyawan memimpin banyak karyawan. 1 karyawan menikah dengan 1 karyawan juga ya. Kita nikah ya. Nah, yang ini banyak misalkan 3 atau 4 ya. Contoh, ada entitas dosen, ada mata kuliah, ada mahasiswa. Misalkan di sini ada lagi kelas, kita jadwal, bisa juga ya. Nah, dosen mengajar mata kuliah ya, mata kuliah diajar sama dosen ya. Mahasiswa belajar tentang mata kuliah, mahasiswa diajar dosen, mahasiswa ini menempati enggak ya berarti enggak. Kita cari dulu. Oke, ini contoh relasi multi entitas. Di sini kita lihat nanti 1 dosen mengajar berapa mata kuliah? Anggaplah 1 ya. 1 dosen mengajar 1 mata kuliah. 1 dosen mengajar berapa mahasiswa? Banyak. N atau M. 1 mahasiswa belajar berapa mata kuliah? Banyak. Ya, N. 1 mahasiswa diajar berapa dosen? Banyak. Ya. Maka hubungannya biasanya N ke N. Ya, satunya hilang. Nah, ini derajat relasi yang tadi kita sebutkan. Ada entitas, dan ini relasi. Ini yang namanya derajat relasi. Contoh, calon mahasiswa akan menjadi mahasiswa. 1 mahasiswa ya. Si A akan menjadi mahasiswa juga. Ya. Contoh yang lain. Nih,
Satu jurusan terdiri dari berapa mahasiswa? Banyak. Satu jurusan terdiri dari mahasiswa banyak. Mahasiswa memiliki berapa jurusan? Satu. Ya, satu mahasiswa memiliki satu jurusan. Oke. Nah, di sini nanti kita juga belajar atribut ya habis ini. Contoh yang lain adalah banyak. Satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah? Banyak. Ya. Satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Banyak. Ya. Ini banyak ke banyak. Jadi kita ngambilnya pertama dari satu ke banyak. Oh, ini banyak. Dibalik lagi. Satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Banyak. Ini kan banyak. Nanti kita akan juga belajar tentang atribut ya. Atribut adalah identitas dari sebuah entitas atau relasi. Nih atribut. Ya, contoh. Nih atribut. Ini atribut mahasiswa apa aja sih? Oh, dia punya NIM, dia punya nama, dia punya alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Kalau kuliah, oh dia punya kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan diajar di semester berapa. Ya. Ini atribut-atributnya. Nah, atribut key itu akan terbawa ke relasi. Nih ada ini. Kemudian relasi juga kadang mempunyai atribut tersendiri. Contoh ya, ini buat nilai. NIM dan kode kuliah saat dipelajari akan mempunyai atribut nilai. Nah, ini yang lebih banyaknya. Contoh, mahasiswa ya mempunyai atribut banyak banget. NIM. NIM ini merupakan primary key atau yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Maka bisa digaris bawah. Nama mahasiswa ini atribut biasa, tanggal lahir juga. Nah, alamat ini merupakan komposit ya. Dia bisa terdiri dari atribut lain. Contoh, alamat terdiri dari jalan, nomor rumah, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan seterusnya. Kalau ada bulat dua gini, berarti dia double atribut. Atributnya bisa berisi banyak, ya. Ini juga hobi. Nah, kalau ada yang titik-titik ini, ya, berarti ini atribut turunan. Atribut ini bisa didapat dari atribut lain, ya. Nanti ini nggak jadi kolom, yang ada tanggal lahir. Jarang sekarang saya lihat, misalkan konsumen, tabel konsumen atau tabel mahasiswa itu ada umur ya. Karena saat diisi tahun depannya harus berubah ya kan. Tapi kalau tanggal lahir tinggal dilihat oh tahun sekarang berapa dikurang tanggal lahirnya, maka akan diketahui umurnya. Nah, ini tentang kamus data ya. Jadi daripada kita nulis seperti ini NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, terus hobi, nomor telepon dan lain-lain yang akan menambah bingung ya, contoh hobi, telepon dan lain-lain dan seterusnya, maka dibuatlah kamus data ya. Yang tadi dihilangkan, kita tinggal nulis nih. Ya. Nulis di bawah dari atribut ini. Contoh, ini kita hapus, kita hapus, kita hapus. Jadi kita di sini tulis mahasiswa sama dengan NIM ya, nama, alamat, dan seterusnya ya. Yang kita tulis hanya yang bersifat primary key ya. Jadi nanti akan lebih ringkas. Ini juga dihapus nih. Yang nggak terlalu penting ya. Itu gunanya kamus data ya, mempermudah ya. Ini kuliah dosen. Oke, sekarang derajat relasi minimum ya. Ini nggak keluar sih di UTS, tapi kalian sekedar tahu aja nanti buat menentukan dia jadi table atau enggak ya, ke arah kanan atau arah kiri ya. Contohnya, mahasiswa mengambil kuliah. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Banyak juga. Oke, sekarang minimal satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah? 0. Misalkan dia bisa cuti ya. Satu kuliah bisa diambil berapa mahasiswa? Misalkan dia 0. Kalau mau yang aktif, di sini tulisannya bisa 1 atau 1. Contohnya seperti itu. Ya. Sekarang kita belajar tentang ini, cara nulis IRD ya. Pertama yang ditentukan adalah entitas, kedua relasi, habis itu kalian gambar aja ya. Kardinalitas, key, kemudian atribut dan seterusnya nanti diulang lagi. Periksa hasil ya, kalau enggak terus kita ambil lagi ya kan. Mengulang lagi, dibetulin lagi semacam itu. Kita nanti contohnya seperti ini.
mahasiswa belajar di kelas. Ya. Sorry, mahasiswa belajar di kelas ya. Maka kita akan menulis seperti ini. Mahasiswa ini kelas. Ini dua entitas. Hubungannya belajar. Ya. Mahasiswa ada apa aja sih? Oh, dia punya NIM. Kelas, kode kelas. Ya. Kemudian nanti di sini ada, karena ke bawah akan dibawa NIM, di sini kode kelas. Ya, NIM. Ini kan belajar. Oke. Selanjutnya kita derajat relasi ya. Di sini nanti kalian bisa nambahkan nama dan seterusnya, tapi itu nanti. Satu mahasiswa belajar di berapa kelas? Misalkan di sini banyak, kita pindah-pindah. Satu kelas terdiri dari berapa mahasiswa? Oh, banyak juga ya. N ke N ya. Udah jadi, kalian tinggal bisa bikin kamus datanya. Contoh mahasiswa sama dengan NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Contohnya kelas, kode kelas, contoh lantai, ya, contoh ruangan, contoh lagi gedung mana, semacam itu. Oke, nanti ini akan jadi tugas. Saya rasa cukup untuk penjelasannya.